Salam sejahtera di akhir minggu ini, dan kita patut bersyukur atas bimbingan Tuhan kepada kita pribadi, keluarga, mungkin famili, sanak saudara, satu komunitas perkampungan atau gereja, bangsa besar di setiap langkah hidup kita hari ke hari, mengakhiri minggu ini untuk masuk ke minggu yang baru. Karena itu kita patut berdoa dan mendengar firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Allah yang perkasa, yang senantiasa menyertai kami menghindari ajaran sesat, ajaran yang tidak patut di hadapan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Hingga hidup kami dari hari ke hari, hingga mengakhiri hari kami dalam satu minggu, tetap tertaut akan sabda dan kuasa-Mu. Karena itu patut kami bersyukur dan sembari mendengar sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 23 ayat yang ke-10 dikatakan, Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Moloch. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, belajar dari asal usul dari kita yang mengimani Kristus, memberikan penjelasan bahwa kita berasal dari agama Yahudi. Kita orang Kristen, pengikut Kristus, termasuk Tuhan Yesus yang menjadi panutan kita, Tuhan kita, mengkritisi ada banyak hal ajaran Yahudi. Bukan berarti semua lolos butuh kita imani, karena tidak semua lolos butuh di hadapan Yesus. Ada kalanya ajaran Yahudi itu di mata Tuhan Yesus penuh dengan nilai-nilai yang tidak manusiawi, yang tidak punya nilai sosial, yang tidak religius dan lain-lain. Dalam kaitan ini firman Tuhan memperlihatkan bahwasanya ada hal yang dinajiskan dari kehidupan beriman orang-orang Yahudi, yakni yang terletak di lembah Ben Hinnom, yakni satu tempat untuk beribadah yang namanya Tofet. Tofet itu sebagai tempat untuk orang-orang yang belum percaya kepada Allah Yahweh, Allah bangsa Yahudi, yang telah mengikat dirinya kepada bangsa Israel, yang menjadi Allahnya dan memilih bangsa Israel menjadi umatnya. Mereka di Tofet, di lembah Ben Hinnom, masih saja dulu mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa-dewa di dalam api panggang seperti itu. Itu tidak manusiawi, bukan? Dan Allah tidak menyenangi persembahan yang seperti itu. Karena menindas, membunuh tidak disukai oleh Allah bangsa Israel. Makanya dikatakan dalam Taurat yang ke-10, jangan membunuh. Ini mereka di lembah Ben Hinnom di Tofet itu mempersembahkan membunuh anaknya dan mempersembahkan kepada dewa yang ada di situ. Ini dilarang oleh Tuhan Allah. Ini ditiadakan, ini menajiskan di hadapan Allah. Dan Yesus juga tidak setuju dengan hal itu. Kalau kita mau memberikan persembahan syukuran, diambillah dari anak domba gembalaan kita, dari anak lembu atau kerbau atau apapun dalam masa kini yang lebih tambun, yang lebih bagus. Itu dipersembahkan kepada Allah. Pengganti dari segalanya yang dibuat dari salah satu anak keluarga untuk dipersembahkan kepada dewa. Karena kita pengikut Allah Yahweh, dalam nama Yesus bukan lagi menyembah kepada dewa, mempersembahkan persembahan kepada Allah Bapa di sorga. Dan yang menjadi korban persembahan itu bukan lagi binatang peliharaan kita, tapi anak tunggal Allah, yakni Yesus Kristus, menjadi korban persembahan yang sulung juga. Tapi dia tidak mati dipanggang begitu, kematiannya ditebus oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah. Dan itu tetap menjadi alasan kita mempertuhan menyembah dia, bahwa korban
ganti korban kita itu, yakni Yesus Kristus, kembali hidup bersama. Dia pengantara, dia imam, karena dia menyampaikan korban permintaan kita dan berkat yang Allah berikan kepada kita. Karena itu mari hidup tetap dengan perantaraan Yesus Kristus kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan sabda-Mu, supaya kami menghindari hal-hal yang sifatnya kekafiran, hal-hal persembahan yang sifatnya menajiskan Allah. Karena kami tahu banyak hal-hal kebiasaan orang-orang Yahudi dulu yang tidak berkenan di hadapan Allah, karena tidak berkenan di hadapan Yesus Kristus. Mempersembahkan anak bukan engkau sukai Tuhan, karena itu engkau memberikan persembahan yang sulung, yakni anak domba-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hidup di dalamnya, cinta kasih-Mu yang tercurah di dalamnya sampai kepada kami, hingga kami sungguh-sungguh hidup memperoleh cinta kasih dan akan mencurahkan cinta kasih kepada setiap orang, terlebih-lebih kepada anak-anak kami. Kami mau menyembah Engkau bukan dengan perantaraan anak kami yang kami persembahkan, tapi jiwa kami, kehidupan kami juga menjadi persembahan yang mengharumkan nama Tuhan. Pengganti semuanya itu adalah Tuhan kami Yesus Kristus yang bangkit setelah Dia mempersembahkan dirinya. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa.